Paman tuh dipanggil Bawaslu, Bawaslu pusat malah manggil. Bawaslu pusat marah. Paman tuh pada mau hadir ya. Di Kiau kada mau pandir. Paman lah ulun di Kiau gara-gara sholat subuh berjamaah. Ayo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon gubernur nomor urut 02, Denny Indrayana, belakangan makin sering dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan. Isi laporan antara lain terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa menjelang PSU. Sedangkan yang dilaporkan dari pemasangan baliho, gerakan sholat subuh keliling, berfoto menggunakan 2 jari, sampai pembagian jadwal imsyakiah bergambar pasangan calon. Namun semua laporan itu sudah pula ditanggapi oleh Denny Indrayana. Bantahan Profesor terkait laporan tim sebelah juga kan ada beberapa politisasi masjid, terus tuh ada yang Mas, yang namanya subuh keliling atau baliho itu dilihat aja unsur kampanyenya deh. Kalau saya datang, itu saya subuh keliling. Saya kalaupun menyapa warga, kalaupun diberi kesempatan bicara, saya memberitahu soal PSU. Kalaupun bicara tentang pemilih, saya bilang begini, pilihan terserah pian-pian. Hendak milih nomor 1 silahkan, hendak pilih nomor 2 silahkan. Di mana kampanyenya? Jadi umpat aja lah kalau masalah subuh keliling. Kalau masalah baliho, Paman masang juga sudah sekarang. Dan tidak ada unsur kampanye di sana. Sudahlah. Yang penting itu masalah money politik ini. Katanya saya berfoto salam 2 jari. Itu yang berdiri sebelah kiri Sekretaris Camat Banjarmasin Selatan, yang sebelah kanannya Bendahara Banjarmasin Selatan. Ada SK relawannya. Itu relawan ulun. Salam 2 jari, Pak. Salam 2 jari dengan relawan. Dengan relawan yang ada SK-nya ini. Jadi bukan mengajak pemilih kemudian berkampanye. Orang sudah jelas pemilih ulun. Kampanye itu kan orang belum memilih kita tarik. Ini relawan gitu loh. Ya, coba dilihat fotonya. Bahkan warga tuh di belakang nggak ikut foto. Jadi sudahlah, yang begitu-begitu tuh cepat banget Bawaslu. Tetapi giliran yang lebih esensial, lebih curang, lebih politik uang, kok diam aja. Prof, terkait pemanggilan ke Bawaslu yang katanya ngapain datang? Kalau Bawaslunya bekerjanya semacam ini, yang datang biar yang lain lah, kuasa hukum saya. Saya datang kalau Bawaslunya sudah bekerja lebih profesional, lebih baik, lebih independen. Ya. Jadi ini bentuk protes terhadap Bawaslu? Bentuk protes. Pelaporan resminya nggak ada, Prof? Apanya? Pelaporan resmi, suratnya pelaporan nggak ada? Ini datang ini nggak perlu surat menyurat. Bentuk protes itu tidak hadir. Itu kan Paman aja berapa kali kada hadir kok. Kenapa kita yang jadi masalah? Paman itu dipanggil Bawaslu, Bawaslu pusat malah manggil. Bawaslu pusat marah. Paman tuh pada mau hadir ya. Di Kiau kada mau pandir. Paman lah ulun di Kiau gara-gara sholat subuh berjamaah. Ayo, makasih. Menanggapi hal itu, sebagaimana diberitakan oleh koran banjar.net, juru bicara tim hukum H2D, Muhammad Razif Barokah mengatakan pelapor tidak gentleman karena hanya mengatasnamakan sebagai warga. Jika Safrudin, yaitu si pelapor, merupakan relawan atau simpatisan, sampaikan saja apa adanya. Bertarunglah dengan jiwa satria, jangan jadikan kata warga sebagai tameng untuk berstatement di media, ujar Razif. Menurut Razif, silahkan saja Safrudin melapor ke Bawaslu, itu hak setiap orang untuk menjaga pemungutan suara ulang berjalan aman dan damai di Kalsel. Dijelaskan pula oleh Razif, jangan sampai peristiwa aman di Masjid Nurul Iman terulang. Dirinya mengaku sebagai warga yang dipukul. Setelah ditelusuri, rupanya dia adalah salah satu relawan tim Birinmu yang paling militan. Seperti diketahui, Aman awalnya mengaku sebagai jamaah Masjid Nurul Iman, rupanya bukan. Dirinya tinggal jauh dari masjid tersebut.
Jadi, kami mohon jiwa satrianya untuk tidak menggunakan kata warga sebagai bemper, singgungnya. Dalam penelusuran tim terlanjur tayang, modus bersembunyi di balik kata warga terlihat dalam beberapa spanduk bertuliskan pernyataan sekelompok warga yang tidak pernah berbuat curang dan menolak pemimpin fitnah yang ditujukan kepada paslon 02 Denny Difri. Menurut Razib, spanduk-spanduk itu pasti juga digerakkan oleh oknum-oknum tertentu. Kecurangan, menurut Razib, tidak akan pernah bisa dilakukan warga, hanya pasangan calon, tim, dan penyelenggara pemilu yang bisa berbuat curang. Lagi-lagi, jangan jadikan warga sebagai alat bertarung. Please be gentle, cetusnya. Selama proses Pilgub Kalsel hingga masa PSU ini, berita penetapan Denny Indrayana sebagai tersangka dalam kasus payment gateway pada kurang lebih 5 tahun lalu kembali ramai diungkit. Berkaitan dengan hal itu, Denny Indrayana juga sudah memberikan klarifikasi. Dalam keterangan persnya, Denny Indrayana bahkan menantang Paman Birin dan tim atau siapa saja yang ingin berdebat dan berdiskusi seputar kasus tersebut. Ulun dalam beberapa hari ini melihat bahwa disebarkan berita-berita yang manipulatif terkait dengan perkara di tahun 2015. Hentikan, jangan sebarkan, karena itu fitnah, karena itu hoak, jangan diteruskan, apalagi dimanipulasi informasinya. Kasus ini sudah diadvokasi oleh teman-teman Indonesia Corruption Watch, oleh teman-teman Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Pusat Studi Hukum Kebijakan, tokoh-tokoh masyarakat seperti Profesor Mahfud menjelaskan bahwa ini adalah juga bagian dari kriminalisasi. Profesor Jimli, Profesor Saldi, Dr. Refli Harun, Dr. Zainal Arifin Mokhtar, dan banyak rekan-rekan aktivis yang peduli dengan masalah-masalah anti korupsi menyuarakannya dan memberitakannya. Bahkan alhamdulillah saya tetap dipercaya untuk diundang sebagai profesor tamu di Melbourne University Law School yang melihat secara lebih utuh bagaimana gambaran kasus ini. Dan pada senyatanya, faktanya, kasus ini memang sudah tidak diteruskan. Terkait dengan pemberantasan korupsi, mari sama-sama kita diskusikan secara terbuka. Ulun mengundang pasangan calon gubernur 1 untuk berdebat, berdiskusi secara sehat agar masyarakat Kalimantan Selatan melihat siapa yang lebih mempunyai komitmen anti korupsi. Silahkan perguruan tinggi, silahkan organisasi masyarakat, silahkan kepemudaan atau siapapun yang mengadakan forum diskusi dan debatnya. Ulun siap hadir menjelaskan kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Banyak hal yang harus dipertanyakan yang terkait dengan bagaimana kita menegaskan komitmen anti korupsi. Misalnya terkait dengan kasus yang pernah dialami oleh Bapak Muhyiddin. Berkasnya sudah lengkap, sudah P21, kenapa dihentikan? Kita juga mendengar ada komunikasi antara beliau dengan penyelenggara pemilu di tahun 2015. Ada rekamannya. Ada apa di balik rekaman itu? Terkait dengan beberapa isu informasi yang lain, silahkan diklarifikasi. Misalnya, apa status kepemilikan Kiram? Apakah milik pribadi ataukah milik publik? Mengapa banyak dana negara yang dialirkan ke sana? Contohnya pembangunan masjid yang nilainya fantastis 12 miliar. Terkait proyek Jejangkit, ada apa? Kenapa berhenti? Bagaimana anggarannya? Perlu dijelaskan kepada halayak agar tidak timbul pertanyaan. Terkait dengan Bank Kalsel, muncul berbagai informasi bahwa dana di bank tersebut disalahgunakan. Demikian juga kita bisa bicara tentang revolusi hijau, salah satu program yang terus disampaikan oleh Pak Sabirin. Informasinya pohon-pohonnya
banyak yang tidak kemudian tumbuh sebagaimana mestinya. Ada juga informasi bahwa dananya digelembungkan. Ini semua tentu perlu diklarifikasi agar kita semua paham apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, ketimbang kita menyebar berita-berita, saling beradu informasi di sosial media tanpa klarifikasi, sekali lagi, saya mengundang pasangan calon 1 untuk mendiskusikan hal ini secara terbuka di forum yang tepat agar masyarakat Kalimantan Selatan pemilih dapat informasi yang seutuh-utuhnya dan sebenar-benarnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.